Shalom Shalom, welcome to ERC Sawangan. Kirimkan pokok doa Anda ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim Prayer Call Center akan menghubungi Anda. ERC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online atau offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program ERC lainnya, ERC General Service, setiap minggu pukul 10 pagi. MRS bertanya setiap Selasa pukul 7 malam. Di RP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore. Mulai bulan September, Kids Church setiap minggu pukul 8:30 pagi. Di RP 232 Outstanding Teens atau DOT setiap Kamis minggu ketiga pukul 4 sore. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan ERC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, pendaftaran pelayanan pernikahan, dan KKJ, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer bank BCA atas nama GBI Sawangan di nomor rekening 3190 1439 61. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di ERC Sawangan. Shalom Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa. Semangat terus dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian, sebelum ibadah online ini dimulai, saya mau mengajak Bapak Ibu di rumah untuk kita berdoa bersama-sama. Mari kita satukan hati kita. Syakarala botakarala yarala. Horabatakara basyara. Bapa, hamba mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh ada sebagai mana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kebaikan dan kasih setia-Mu yang Kau limpahkan atas setiap kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Bangsa ini ada dalam tangan-Mu, dalam hati-Mu, dan dalam rencana-Mu Tuhan. Bapa, lawat bangsa kami. Berkati bangsa kami. Biar damai sejahtera Allah melimpah turun atas bangsa kami. Hujan pertobatan keselamatan turun atas bangsa kami. Pertobatan keselamatan terjadi atas bangsa kami. Hamba berdoa bagi Bapak Presiden, Pak Jokowi dan wakilnya. Dan juga aparatur dari yang tertinggi sampai yang ke daerah. Berikan kesatuan hati dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Dan berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Untuk mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Allah yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati juga ekonomi bangsa ini Tuhan. Berkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa Tuhan. Bagi gembala pembina kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo dan keempat wakilnya. Berikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, perlindungan Allah yang sempurna dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Hamba juga berdoa untuk gembala rayon kami, Pak Yongki Wijaya, dan juga kedua wakilnya, Bapak Risa Solihin dan Pak Ari Nugroho. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu atas hamba-hamba-Mu. Berkat-Mu melimpah, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Allah melimpah turun atas hamba-hamba-Mu. Pakai hamba-hamba-Mu untuk terus memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan buat jemaat IRC dan jemaat-jemaat yang sebentar akan mengikuti ibadah online ini. Bapa, biarlah mereka hari-hari ini lebih mengasihi Engkau Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan. Agar mereka boleh merindukan kedatangan Engkau yang kedua kalinya Yesus. Dan biar mereka boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan setiap hari. Dan hamba percaya perkenanan-Mu turun atas jemaat-Mu Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang lemah sudah Kau kuatkan. Yang terikat sudah Kau lepaskan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau sudah memberikan jalan keluarnya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan hamba berdoa juga untuk para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani hari ini Tuhan. Berkati dan pengurapan Allah turun atas mereka. Dan hamba percaya doa, pujian, penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Hamba serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Lawat Tuhan, lawat setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Jamah mereka semua Tuhan, jamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba telah berdoa dan mengucap syukur, segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan,
Sekali lagi shalom, shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya hari ini kita terus bersuka cita di dalam Tuhan. Dan kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya, dia dahsyat, dia luar biasa. Dan biar hari ini kita terus memuji, menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini saudara. Biarlah kita memutuskan untuk memberikan hati kita, penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh rabashyandara labatakara labashyandara. Hati kami, mata kami tertuju kepadamu. Kami mau menyembah-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau luar biasa buat kami. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Amin. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana. Sembah Dia ya saudara. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan hari ini. Pujilah aku Tuhan, yes Lord. Cobalah aku Tuhan, selidiki ya Tuhan. Apakah kami mengasihi-Mu ya Bapa? Mataku tertuju padamu. Sekali lagi yuk katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yang cinta Tuhan, kita mau katakan
duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sekarang saudara sendiri katakan sembah. Ku nyanyi Hosana.
haleluya. Engkau layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Hati kami, tubuh kami, jiwa kami terus bersuka cita di dalam Engkau Allah penyelamat kami. Kami bersuka cita di atasnya dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Cuma Tuhan yang mengucap syukur. Saat ini saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang mengucap syukur, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Haleluya semuanya, saya jemput bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Dia Tuhan yang begitu baik buat kita, come on. Sama-sama berikan tepuk tangan, come on. Kebaikan Tuhan saat ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja Di atas gunung. di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau Saudara siap melompat buat Tuhan. kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yang bersyukur katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi saya katakan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar semua yang bernafas. Biar yang bernafas memuji Sang Raja Di atas gunung. di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia
Allah yang baik. Amin. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara. Saudara di rumah saudara mungkin ada suami saudara, ada istri, ada anak. Saudara juga kalau sendiri bilang, ya ini untuk yang bareng-bareng saudara ya. Lihat dulu kanan kirinya gitu ya. Kasih salam kayak kita di gereja gitu saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Suami istri saudara, anak-anak saudara. Tapi kalau yang di mobil mungkin sendirian saudara. Saudara senyum aja bilang Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berdiri di rumah boleh silakan duduk kembali. Kita terus menyembah Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik atas setiap kami. Anugerah-Mu begitu berlimpah atas kami. Perlindungan-Mu sangat terbukti bagi kami. Engkau tempat kami berharap dan bersandar ya Tuhan. Kami terus buka hati kami terus buka roh kami. Untuk Engkau isi Tuhan. Dengan roh-Mu sendiri, dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yuk saudara sendiri naikkan pujian ini kepada Tuhan saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu sekali lagi sama-sama katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat rohku Tuhan, kuat jiwaku Tuhan. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.
Saudara, bolehkah kita merentangkan tangan kita di hadapan Tuhan? Raja Wali untuk naik terbang, dia hanya cukup merentangkan tangannya dan dia akan naik terbang tinggi. Biarlah hari ini kita merentangkan tangan kita sebagai tindakan profetik, saudara. Biar hari-hari ini Tuhan terus membawa kita kepada destininya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan, Kau perlindungan kami. Oh, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terus saudara, rentangkan tangan saudara, katakan, dengan sayap-Mu, yes, ku akan nikmati terbang bersama Tuhan, saudara. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sekali lagi yo, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan semakin tinggi kami terbang bersama-Mu Tuhan. Pada hidup hari-hari ini kami gak menyerah bersama dengan-Mu Tuhan. Oh ya, dan perlindungan, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kami cuma mengangkat tangan kami, Tuhan. Kami berserah, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nanti, Kau ku nantikan, Kau yang kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Oriana lama syana lama lama yasyana lama takara. Oriana lama syana lama oriana lama syana. Tuhan, Kau kekuatan kami, perisai kami. Engkau gunung batu kami Tuhan. Hari-hari ini apapun yang terjadi yang kami alami, kami akan terus naik terbang bersama dengan Engkau. Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih, kami terus buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu disampaikan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Senang sekali kita kembali berjumpa dalam ibadah gereja online. Saya tegaskan bahwa ini adalah ibadah. Memang tempat ibadahnya berbeda, kondisi ibadahnya berbeda, tidak seperti di gereja.
Tetapi saya mau tegaskan ini bukan tontonan rohani. Yuk sama-sama kita fokuskan hati kita. Sebagaimana kita khususkan diri kita kalau kita beribadah ke gereja. Hari ini walaupun di rumah saja hati kita terpaut akan Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas satu kata yang mungkin kita orang timur tidak terlalu genah untuk mendengarnya. Yaitu satu kata, yaitu adalah anjing. Satu binatang yang bagi sebagian orang itu anjing sesuatu yang dikasihi, yang disayangi. Tetapi di sebagian besar orang anjing itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang kotor. Tetapi Alkitab berkata dalam Kejadian pasal yang pertama, di hari keempat ketika Tuhan menciptakan binatang air, binatang yang bergerak tentunya termasuk anjing. Alkitab berkata Tuhan memberkati dan Tuhan mencatat dalam kitab Kejadian bahwa semua yang diciptakannya baik adanya. Nah, hari ini kita akan membahas satu kata yaitu adalah anjing. Tentunya kita tidak akan membahas secara harafiah binatang itu seperti apa. Tetapi Alkitab kita ada arti rohani yang luar biasa dari kitab suci mengenai kata anjing. Nah, Alkitab kita Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani. Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, semua Anda mengenal kata proskuneo. Identik dengan penyembahan, tetapi sebetulnya proskuneo itu terdiri dari dua kata. Pros dalam bahasa Yunani itu artinya dekat. Yang kedua adalah kuon, artinya adalah anjing. Jadi secara harafiah proskuneo bisa diartikan seekor anjing yang dekat dengan tuannya. Nah, itu identik dengan kata penyembahan. Tetapi yang kita akan bahas itu bukan dalam bahasa Yunani. Yang kita akan bahas yaitu dalam bahasa Ibrani. Ternyata dalam bahasa Ibrani ada seorang yang luar biasa dalam Perjanjian Lama. Itu secara harafiah artinya adalah anjing. Yaitu adalah Caleb yang kita kenal. Yaitu adalah Caleb. Yuk sama-sama kita akan lihat Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Perikopnya LAI mencatat pemberontakan umat Israel. LAI mencatat demikian. Tetapi konteks daripada ayat yang ke-24 sesuatu yang menarik. Bukan Caleb yang memberontak. Yuk kita akan baca semua buka Alkitab di rumah. Dan kita hormati firman Tuhan. Kita hormati Tuhan sendiri yang adalah firman. Alkitab berkata, tetapi hambaku Caleb. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya adalah Caleb. Arti Caleb adalah anjing. Karena lain jiwa yang ada padanya. Saya tertarik dengan Alkitab berbahasa Inggris, The Amplified Bible. Menggunakan kata has a different spirit. Bukan lain jiwanya, tapi different spirit. Yaitu rohnya berbeda. Yang lain memberontak, Caleb tidak. Dia taati, dia ikuti, dia bergumul dengan segala keberadaan, tapi dia sampai pada tujuan. Karena Alkitab dengan jelas berkata, dan ia mengikut aku, kata Tuhan, dengan sepenuhnya, bukan sebagian, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, semua kita tahu Caleb adalah bagian daripada 12 pengintai. Dan dia adalah pemimpin daripada suku Yehuda. Tapi ternyata saya pelajari Alkitab. Caleb bin Yefune. Yefune sendiri itu adalah keturunan daripada Edom. Yefune sendiri kalau ditarik ke atas itu adalah keturunan daripada Kain. Jadi sebetulnya Caleb itu bukan
asli Ibrani. Tetapi ayahnya saya pelajari, yaitu Yehune, ketika masih di Mesir, menggabungkan dirinya kepada suku Yehuda. Itu konteksnya. Maka ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata ketika tahun kedua, 12 pengintai diutus oleh Musa, ternyata pemimpin Yehuda, yaitu adalah Kaleb. Kenapa? Has a different spirit. Dia punya roh yang berbeda. Mungkin Anda pernah mendengar khotbah, yaitu excellent spirit. Ya, nanti saya akan khotbahkan ini beberapa minggu mendatang. Tetapi itu terjadi pada Daniel. Alkitab berkata, he has excellent spirit. Tetapi Kaleb bukan excellent spirit, tetapi different spirit. Nah, ini kita akan lihat, karena bagaimanapun juga ini Kaleb seseorang yang sangat luar biasa. Dia adalah sebuah figur, sebuah pribadi, sebuah teladan yang menggenapi janji Tuhan sepenuhnya. Janji Tuhan atas Kanaan dinikmati oleh Kaleb dari segelintir orang, bayangkan. Yang semua kita tahu hanya 2 orang dari sekian ratus ribu orang yang keluar dari Mesir. Yang sampai ke Kanaan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Yang kata dasar namanya adalah Kelef, yang artinya adalah anjing. Ternyata dia seseorang yang luar biasa. Kita akan pelajari arti rohani daripada Kaleb. Kita akan pelajari arti nama Kelef, yaitu anjing. Ternyata saya pelajari Alkitab, saya pelajari terjemahan, saya pelajari semua referensi yang bisa saya dapatkan. Ternyata kata Kaleb punya 3 arti besar. Namanya yang pertama adalah berkekuatan besar. Mari kita akan lihat Yosua pasal yang ke-14. Kita akan lihat Yosua pasal yang ke-14. Yosua pasal yang ke-14 konteksnya, bangsa Israel sudah memasuki tanah Kanaan di tahun ke-7. Nanti kita akan lihat. Dan ketika sampai ke tanah Kanaan, Yosua membagi apa yang dikatakan Musa ketika mereka ada di Gurun Paran, yang dijanjikan sesuai dengan suku-suku yang ada. Dan setiap suku dari ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-5 sudah mendapatkan bagian demi bagian. Tetapi luar biasa, untuk Kaleb, LAI menyediakan satu perikop khusus, yaitu Kaleb mendapatkan Hebron. Nah, perhatikan, arti pertama dari Kaleb adalah berkekuatan besar. Tentunya bukan tenaganya, tentunya bukan uangnya, tentunya bukan ototnya. Nah, kita akan pelajari apa kekuatan besar dari Kaleb ini. Ayat yang ke-7, 8, dan 9. Demikian firman Tuhan. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Tetapi menarik perhatian saya, Alkitab berbahasa Inggris dari Amplified Bible. Di slide diperlihatkan dengan jelas, ternyata Alkitab tidak berkata sesungguhnya, dia berkata sejujur-jujurnya. Tetapi yang menarik perhatian saya, Alkitab berbahasa Inggris berkata, and I brought him a report as it was in my heart. Jadi beritanya bukan sekedar jujur, tapi beritanya lahir dari kedalaman hatinya Kaleb. Nah, perhatikan ayat yang ke-8 diteguhkan. Sedang saudara-saudaraku yang sama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Jadi yang 12 membuat tawar hati, bukan hanya yang 12. Semua kita tahu, sebagian besar hanya 2 orang. Semua tawar hati, semua bersungut-sungut, semua mengeluh. Maka Alkitab berkata, semua mereka mati di padang gurun. Selanjutnya
ayatnya, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi kekuatan besarnya itulah kekuatan hatinya. Kekuatannya bukan terletak pada ototnya, kekuatannya bukan terletak pada otaknya, tapi kekuatannya adalah dari hatinya. Diteguhkan di ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, pada waktu itu Musa bersumpah. Katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hatinya. Jadi kekuatan daripada Kaleb adalah hatinya yang teguh. Hatinya yang terpaut akan Allah. Tadi saya berkata di awal ibadah ini bahwa ya, ibadah kita oleh karena pandemi tidak lagi di gereja. Dan saya mendapati banyak orang, kalau saya ketemu orang-orang di gereja, baik yang muda, baik yang dewasa, baik pengerja, baik pun jemaat, selalu berkata demikian, Pak, sekarang ibadah di rumah beda. Kapan Pak buka ibadah di gereja lagi? Kalau di rumah gak enak Pak, keganggu anak, keganggu yang jualan, keganggu orang kirim barang, keganggu sama handphone. Tolong perhatikan apa yang saya katakan, saya selalu jawab kepada semua orang yang berkata demikian. Saya bilang gini, kok saya gak ngerasa begitu? Betulan, saya gak ngerasa begitu. Saya mau kasih tips kepada Anda kenapa saya tidak merasa begitu. Karena saya selalu ibadah premier. Selalu kalau jam 10, saya dari jam 10 kurang 5 sudah mengkhususkan hati saya. Sudah mengkhususkan hati saya mau ibadah. Jam 10 kurang 5 saya sudah duduk, saya sudah kumpulkan anak saya sudah kumpulkan istri saya di depan televisi, walaupun di televisi. Tetapi ini soal sikap hati. Kalau ketika hati Anda dikhususkan, pasti Anda ketemu dengan Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Pak? Kenapa kalau ke gereja saya kok nyembah kok hadiratnya lebih mudah didapati? Kalau di gereja kok persekutuannya lebih indah untuk didapati? Menurut saya itu masalah sikap hati. Tergantung hati kita. Kenapa? Karena hati itu adalah moderator antara roh dan tubuh. Moderatornya daripada roh dan tubuh itu adalah hati. Jadi apa saja yang ada pada roh kita yang permanen, Tuhan masukkan dalam kehidupan kita. Ketika Anda percaya Yesus secara permanen, ketika Anda dibaptis secara permanen, tidak akan dapat dicuri oleh apapun dan siapapun kecuali Anda yang memilih untuk meninggalkan Yesus. Yang ilahi itu permanen dimasukkan dalam roh kita. Keselamatan, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, semua buah roh, pengendalian diri itu masuk, install di dalam roh kita. Tetapi itu bisa terimplementasi secara tubuh. Bagaimana? Moderatornya adalah hati. Kalau hati Anda kuat, sekarang kita menjadi lebih mengerti. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Yang jaga hati bukan Tuhan, itu tugas Anda sendiri. Kenapa kita harus jaga hati? Karena hati itu mudah sekali tergores. Mudah sekali berbelok. Mudah sekali menyimpang. Yang menjaga hati adalah kita. Dan ternyata kekuatan besar daripada Kaleb adalah hatinya. Saya bisa membayangkan 38 tahun Kaleb harus bersama-sama dengan orang yang tawar hati. Harus bersama-sama dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Harus bersama-sama dengan orang-orang yang tegar tengkuk. Alkitab dalam bilangan pemberontak semua. Tapi Kaleb tidak terkontaminasi. Kaleb tidak tergores. Kaleb tidak menyimpang sedikit pun. Karena dia menjaga hatinya dengan penuh kewaspadaan. Mungkin ada di antara jemaat hari ini ketika ibadah dimulai, ketika saya menjumpai Anda beberapa menit yang lalu dan berkata dalam hati, ini apalagi Pak Riza kau bawa sepeda.
kok seperti orang-orang main sepedahan. Ya, saya bersyukur saya beberapa bulan yang lalu diberkati ada seseorang yang memberikan sepeda kepada saya. Saya tidak terlalu suka pada awalnya, kenapa? Karena nggak terlalu nyaman bersepeda, apalagi kalau misalnya jaraknya jauh. Tetapi lama-lama, pelan-pelan, akhirnya cukup menikmati. Yang akhirnya sekarang kalau saya berolahraga ya saya menggunakan sepeda. Nah, sudah 2 kali ketika kita gereja online, saya dari rumah, sepeda dinaikkan ke mobil. Ketika sampai di gereja, saya punya rencana untuk pulangnya sepedahan. Ternyata dua-duanya gagal. Kenapa dua-duanya gagal? Ternyata di sawangan hujan. Nah, hari ini berhasil. Sekarang skenarionya saya berubah. Kalau kemarin sepedanya saya masukin ke mobil, rencananya pulangnya baru naik sepeda. Tetapi hari ini, rekaman hari ini, sore tadi saya dari rumah naik sepeda. Ternyata jauhnya luar biasa. Ternyata saya pikir karena sekian tahun naik mobil pakai mobil kok rasanya kok dekat gitu, 20 menit sampai 30 menit sampai, ternyata tadi 40 menit persis seperti bangsa Israel, 40 tahun di padang gurun. Saudaraku, ya tidak seperti bangsa Israel di padang gurun, tentunya itu dicocok-cocokin begitu. Tetapi tadi saya dari rumah pakai jalan raya, lewat pakai jalan kecil, kembali lagi ke jalan raya, jalan kecil, banyak anak lewat, banyak orang berhenti, banyak motor, banyak mobil. Ternyata perjalanan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Ngerasa jauh, perjalanan yang ngerasa panjang. Tetapi ketika saya sampai tadi di gereja, aduh puji Tuhan, nyampe juga di gereja. Percayalah, bukan kekuatan karena otot saya, bukan kekuatan karena otak saya, bukan karena kekuatan daripada tenaga saya, tapi dari memang punya kekuatan hati sampai. Dan semua kita pun dengan kekuatan hati, dengan menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, kita pasti sampai pada tujuan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang kedua, saya pelajari, kalau yang pertama arti daripada Kaleb adalah kekuatan besar. Arti yang kedua daripada Kaleb adalah gagah berani. Dia punya keberanian untuk maju terus. Dia punya keberanian untuk tidak mundur. Dia punya keberanian untuk tidak tawar hati. Dia punya keberanian untuk dia bertarung bukan hanya dengan sekelilingnya, tapi dengan dirinya sendiri. Arti Kaleb yang kedua adalah gagah berani. Saya dapatkan ayatnya, yaitu ayat yang ke-10 dan yang ke-11 dari Yosua pasal yang ke-14, demikian firman Tuhan. Pada waktu, ayat yang ke-10. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang dijanjikannya, kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Jadi usia 38 dia keluar dari Mesir. Tahun kedua, waktu dia berusia 40, Musa mengutus daripada Kaleb. Alkitab tadi mengatakan demikian, 38 tahun kemudian dia harus lewati padang gurun. Dan dia sampai, dan ini tahun ke-7 dia ada di Kanaan. Total seluruhnya 85 tahun. Nah, dia berkata apa di ayat yang ke-11? Pada waktu ini aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kenapa saya ambil gagah berani dari ayat ini? Ternyata ketika Yosua membagikan Hebron kepada Kaleb, ternyata Kaleb dan
semua keturunannya harus berperang dengan orang-orang yang ada di Hebron. Usianya sudah tidak lagi muda, usianya 85 tahun. Tapi dia berkata, kekuatanku, keberanianku sama seperti ketika aku berusia 40 tahun. Apa yang menjadi keberanian terbesar daripada Kaleb? Menurut saya, yaitu adalah memegang prinsip kebenaran, adalah keberanian tertinggi di tengah-tengah kompromi. Sekarang segala sesuatu mudah dikompromikan. Semuanya sepertinya benar adanya. Sepertinya benar adanya. Oh, saya nggak bisa ibadah prime time jam 10. Kan anak saya harus saya kasih makan. Benar alasannya? Benar alasannya. Oh, saya nggak bisa ibadah yang jam 10 pagi. Karena saya kan harus lakukan ini dan itu dulu. Masuk logika? Masuk logika adanya. Tetapi yang Tuhan inginkan justru di tengah-tengah pandemi ini, ujian demi ujian, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, biarlah kita punya prinsip dalam kehidupan ini. Yuk kita dahulukan Tuhan lebih daripada segalanya. Yuk kita dahulukan kebenaran lebih daripada segalanya. Bukan yang lain. Bukan yang lain, bukan hobi kita. Kan sekarang cuma hari Minggu. Saya kan bisanya olahraga hari Minggu pagi. Masuk akal itu semua. Masuk akal di tengah-tengah kompromi demi kompromi. Yuk kita punya pegang prinsip kebenaran. Dan saya yakin persis, tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan ketika kita memegang prinsip kebenaran di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kompromi demi kompromi. Yang pertama, arti daripada Kaleb itu adalah kekuatannya besar, ternyata kebesarannya ada pada hatinya. Yang kedua, dia gagah berani karena ketika usia 85 dia mendapatkan Hebron. Itu bukan dia menerima dan urusan selesai. Ternyata tidak. Dia tetap harus berperang dengan orang-orang kuat yang ada di Hebron. Arti yang ketiga saya dapati dari terjemahan Kaleb atau anjing. Yaitu yang ketiga adalah bergerak dengan kecepatan. Bergerak dengan kecepatan. Nah, saya punya seorang sahabat di Surabaya. Ya saya sebutkan saja sahabat saya namanya Pak Cahyo. Dia sahabat saya, dia partner dalam pelayanan. Beberapa hari yang lalu beliau diminta sebuah acara gereja online diwawancarai. Saya tidak terlalu menyangka ternyata beliau waktu mudanya adalah supir taksi. Waktu mudanya sulit sekali hidup. Waktu mudanya SMA dia harus cari uang. Waktu kuliah cari uang. Walaupun setelah saya kenal sekarang dia sudah menjadi seseorang yang sangat berhasil. Rohaninya sangat berhasil. Bisnisnya sangat berhasil. Keluarganya sangat berhasil. Ternyata ketika ditanya apa yang menjadi moto kehidupan Bapak. Motonya sederhana. Sangat sederhana dan saya sangat diberkati dengan apa yang dia katakan. Dia bilang begini. Kalau bisa kita lakukan sekarang, kenapa harus tunggu besok? Saya ulang sekali lagi. Kalau kita bisa lakukan sekarang, kenapa harus ditunda besok? Itu saja ternyata moto hidupnya. Dia bisa berhasil sedemikian rupa. Saya tahu persis pergumulannya. Saya bersahabat dengan dia 10-12 tahun. Saya tahu kehidupannya. Saya tahu perkawinannya, saya tahu keluarganya dan begitu diberkati dan berhasil. Ternyata dia berkata, kalau saya disuruh Tuhan melakukan firman Tuhan hari ini, saya tidak akan tunggu besok. Kenapa? Saya tunda besok kalau saya bisa lakukan hari ini. Tapi betapa hari ini kita melihat banyak orang selalu menunda-nunda. Besok saja mengampuni, masih ada waktu. Besok aja melayani, masih ada waktu. Besok aja memberi, masih ada waktu. Sekarang kalau dulu kita ke gereja, saya tahu persis. Saudaraku, Anda ibadah, selesai ibadah, Anda akan mendapatkan kantong kolekte. Dan Anda langsung memberi, karena itu menjadi sebuah ritual. Bertahun-tahun kita kerjakan setelah ibadah di gereja. Ibadah online, ibadah selesai. Mau kita ambil handphone untuk transfer bank, transfer pakai
digital wallet, kita seringkali berkata, nanti saja, kan masih banyak waktu. Saya ingin katakan kepada Anda, kalau hari ini bisa, jangan tunggu besok. Ternyata kehebatan daripada Kaleb, anjing, artinya adalah bergerak dengan cepat. Kalau bisa bertobat hari ini, bertobatlah hari ini, jangan tunggu besok. Kalau bisa mengampuni hari ini, ampuni orang yang bersalah kepada dirimu. Jangan tunda-tunggu besok. Saya begitu yakin ini moto sesuatu yang hebat. Kalau kita bisa lakukan hari ini, jangan tunda besok. Ayatnya di mana? Saya dapati ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Oke, bayangkan. Kaleb berkata kepada Yosua, berikan kepadaku pegunungan itu. Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu. Tuhan berbicara lewat Musa ketika itu. Bahwa Kaleb dan keturunannya akan mendapatkan pegunungan itu. Dan Kaleb tagih apa yang dikatakan Musa. Yang mana dia berkata kepada Yosua, kamu juga sudah mendengar. 38 ditambah 7 tahun. Dan dia berkata bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Tidak ada ketakutan sama sekali. Yang ada keberanian, yang ada keteguhan hati. Dan Alkitab dengan jelas berkata, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kenapa Kaleb berkata demikian? Karena saya begitu yakin Kaleb dalam hidupnya, kalau saya bisa melakukan firman hari ini, kenapa dia tunggu besok? Dia bergerak dengan kecepatan. Apa saja yang Tuhan firmankan, lakukan. Karena rasanya pernah beberapa hari yang lalu saya mengatakan dalam khotbah saya, hidup ini adalah kumpulan dari apa yang kita renungkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita lakukan dari firman Tuhan. Hidup ini adalah kumpulan dari firman yang kita renungkan. Hidup ini adalah firman, adalah kumpulan daripada firman-firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita perkatakan, yang kita baca, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kumpulan. Dan dengan anugerah daripada Tuhan sendiri, secepat firman Tuhan itu Anda lakukan. Secepat firman itu kita lakukan. Secepat firman Tuhan, janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Saya bersyukur bisa membagikan apa yang bisa saya bagikan hari ini. Saya tahu ini adalah firman pedang bermata dua. Ini juga untuk saya, agar saya juga mengalami seperti Kaleb di akhir zaman, yaitu berkekuatan besar, yaitu gagah berani memegang prinsip di tengah-tengah kompromi dunia. Dan yang ketiga, bergerak cepat untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Puji nama Tuhan, kita telah belajar firman Allah dari seorang yang namanya adalah Kaleb. Yang nama aslinya adalah Kaleb yang berarti anjing. Rasanya tidak ada seorang pun orang tua hari ini memberikan namanya anjing. Tetapi Kaleb atau anjing telah memberikan kepada kita inspirasi rohani yang luar biasa. Bukan hanya yang mendengar, tapi untuk juga saya yang berbicara, agar kita sungguh di tengah-tengah pandemi ini menggenapi janji Tuhan. Walaupun sepertinya belum terlihat terobosan itu terjadi. Sepertinya belum terlihat kemenangan itu terjadi. Sepertinya belum terlihat pemulihan itu terjadi. Tapi yuk sama-sama kita akan nyembah Dia dan kita akan berkata, kami mau tetap percaya walaupun belum melihat, karena janjimu setia. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri di tempat Anda. Dimanapun Anda hari ini, kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Shadabakanama. Shandabaya radakanamo.
Hindaya rabokana maya shana. Di bibir rabakana maya sakrakana ma. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami mau seperti Kaleb. Kami mau seperti Kaleb. Terima kasih yang berkekuatan besar, yang gagah berani, bergerak dengan kecepatan. Syarabakana maya sana, kami percaya kekuatannya datang daripadamu Tuhan. Kau pun beri kekuatan yang sama. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Benar Tuhan. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah
sekali lagi. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya, tak pernah ku ragu. Ku tetap percaya. Kami tahu kepercayaan yang ada pada kami datang daripada kekuatan kasih karunia, datang daripada kekuatan Roh Kudus. Dan biarlah semua kami yang beribadah online hari ini mendapatkan kekuatan anugerah, kekuatan kasih karunia untuk mengangkat setiap keraguan kami, mengangkat setiap kekhawatiran kami, mengangkat setiap ketakutan kami, digantikan dengan kekuatan percaya, iman, harapan yang teguh untuk kami terus berjalan dalam pertandingan rohani ini. Dan semua kami menggenapi janji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang luput, semua menggenapi janji Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, jemaat, kita punya kesempatan yang luar biasa hari ini untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan membawa persembahan. Dan biarlah kita tidak datang dengan tangan yang hampa. Kita menyatakan kasih kita memberi dengan sukacita, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Karena Tuhan sesungguhnya yang sudah memberkati kita terlebih dahulu. Dan saudara yang diberkati dengan pelayanan hari ini, Anda bisa share, like, dan subscribe pelayanan ERC Media. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Anda. Amin. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga?
Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah sampai di ujung daripada ibadah kita. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita akan terima berkat yang terbaik yang datang daripada Tuhan. Ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Dengan mengangkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus menyertai kita keluar masuk kita sampai janjinya sepenuhnya digenapi dalam kehidupan kita. Maranatha, Dia datang kali kedua, kita dijemputnya di awan-awan permai. Kita dan semua orang yang dikasihinya kedapatan, tidak bercela dan semua masuk sorga. Dalam nama Yesus. Amin.